Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Rahadatul Aisyafira dari kelas 6B dengan NPM 181063105097 dari Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Karawang. Di sini saya akan membahas tentang materi himpunan untuk mata kuliah Inovasi Pendidikan tahun ajaran 2020-2021 di semester 6 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Dadang Rahman Munandar MPD. Pembahasan dalam pembelajaran materi himpunan ini menggunakan metode Project Based Learning, di mana menurut Mendikbud, metode Project Based Learning sangat efektif digunakan untuk para pelajar dengan membentuk kelompok belajar kecil dalam mengerjakan proyek, eksperimen, dan inovasi. Namun, metode Project Based Learning dapat juga diterapkan dalam lingkup individu. Langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, siswa akan disajikan materi pembelajaran himpunan melalui video pembelajaran. Yang kedua, setelah pemutaran video selesai, siswa akan diberikan latihan soal mengenai materi himpunan yang telah disajikan. Yang ketiga, siswa menyelesaikan latihan soal tersebut dengan membuat proyek atas jawaban dari latihan soal tersebut, disertai dengan penjelasannya, dan juga dibuat sesuai dengan kreativitas masing-masing. Nah, salah satu contoh pembuatan proyeknya yaitu dengan membuat video jawaban dari latihan soal tersebut. Berikut contoh pemaparan materi himpunan melalui video pembelajaran. Kita akan belajar tentang definisi himpunan, penulisan himpunan, juga anggota himpunan. Oke, apa sih himpunan itu? Nah, himpunan itu adalah sekelompok atau kumpulan ya, benda yang memiliki definisi yang jelas. Wah, ini penting nih definisi yang jelas nih. Ada beberapa definisi yang tidak jelas, misalnya cantik, ganteng, luas, tinggi. Kenapa tidak jelas? Karena dia subjektif ya. Tergantung nih, mungkin aja saya melihat cewek itu cantik, tapi bagi teman-teman ada yang bilang, wah enggak itu jelek gitu. Mungkin ada yang bilang cowok-cowok Korea itu ganteng, tapi bagi saya enggak juga, enggak terlalu ganteng juga gitu ya. Himpunan. Ini ada beberapa cara nih menuliskan himpunan. Contohnya ini mendaftarkan ya. Mendaftarkan itu sebetulnya hanya didaftarin aja. Misalkan si A didaftarin aja. Oh, si A itu ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5 gitu ya. Bisa juga dengan kalimat atau kata-kata. Nah, contoh misalkan si A tadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini apa ya kok dengan kata-kata ya? Oh, ini 5 bilangan nih. 5 bilangan apa? Oh, ini 5 bilangan asli. Dari tadi kakak ngomong E dan elemen gitu ya. Nah, jadi suatu benda dinyatakan anggota suatu himpunan jika benda tersebut ada dalam himpunan tersebut. Ya benar lah, kalau di luar nggak mungkin dong ya. Berikut contoh proyek video mengenai penyelesaian latihan soal disertai dengan penjelasannya. Kita coba mulai dari nomor 1. Di antara kelompok-kelompok berikut yang merupakan himpunan adalah sekarang kita cari yang mana yang himpunan. Kelompok anak balita. Balita itu ialah bayi di bawah 5 tahun. Ya, berarti bisa kita definisikan anggotanya, yaitu bayi 1 tahun, kemudian 2 tahun, 3 tahun, dan 4 tahun ya. Nah, karena kita bisa definisikan, maka ini termasuk himpunan. Yang kedua, kelompok buku tebal. Ini tidak bisa kita definisikan ya, bisa jadi itu 100 lembar atau 50 lembar. Jadi bukan himpunan. Kelompok siswa pandai. Ini juga tidak bisa kita definisikan. Yang keempat, buah manis. Ini juga tidak bisa kita definisikan. Jadi jawaban yang benar ialah kelompok anak balita yang termasuk dalam himpunan. Contoh nomor 2, penulisan himpunan berikut ini yang benar adalah syarat untuk menuliskan anggota himpunan. Anggota himpunan hanya dapat atau hanya ditulis 1 kali ya. Jadi syarat untuk menulis anggota himpunan itu hanya ditulis 1 kali. Lihat yang A, di sini tidak ada huruf berulang ya. Sedangkan yang di B
ini ada huruf E yang ditulis sebanyak 2 kali, berarti bukan penulisan himpunan yang benar ya. Di sini juga ada huruf A 2 kali, S 2 kali, dan yang di D ini ada huruf I 2 kali dan huruf A 2 kali. Berarti ini bukan anggota himpunan. Ini juga bukan. Jadi jawabannya yang benar adalah A ya, hanya ditulis 1 kali. Kemudian soal nomor 3, diketahui C anggotanya elang, harimau, dan singa. Himpunan semesta berikut yang mungkin untuk himpunan C adalah, nah perhatikan, himpunan semesta elang, harimau, dan singa. Binatang ternak bukan ya, karena singa, harimau, elang itu tidak binatang ternak. Binatang berkaki 2, singa dan harimau binatang berkaki 4, berarti ini salah. Binatang berkaki 4, nah elang itu binatang berkaki 2, berarti ini juga salah. Jadi jawabannya ialah yang D, binatang pemakan daging, karena ketiga hewan ini pemakan daging. Kesimpulan, inovasi pembelajaran dalam materi himpunan yaitu menggunakan metode project based learning. Tujuan pembelajaran ini adalah memberikan pelatihan kepada siswa untuk lebih berpikir kreatif dan berinovasi dalam membuat proyek untuk penyelesaian suatu latihan soal ataupun penyelesaian suatu masalah. Baik, cukup sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.